Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat pertama di bulan suci Ramadan yang insyaallah akan bersama-sama kita lewati puasa pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk melewati Ramadan ini sampai selesai nanti. Di sana kesaduannya Pak Uwo, Uda, Abang, Om, Pak Ete, Pak Ocia, Bay Brother, dimanapun berada. Baru saja kita tahu hari kini, Ambo baru tahu dari Langgam ID. Ini berita dari Langgam ID. Kasus pertama di Payakumbuh, pedagang pasar positif corona. Jadi di kota Payakumbuh hari ini, sesuai dengan berita ini, saya bukan menyebarkan hoax, ada kasus, artinya Payakumbuh Pacatalu 1 yang telah terkonfirmasi di berita ini. Oleh sebab itu saya mengajak bapak-bapak hari ini yang mungkin berada di pusat keramaian, mari kita patuhi maklumat dari Majelis Ulama Indonesia yang baru saja dikeluarkan hari Selasa oleh Majelis Ulama Indonesia, ditandatangani oleh Ketua Buya Gus Rega Zahar dan Sekretaris Buya Zulfan. Saya pribadi sangat mengenal dua orang ini. Pak GG, panggilan populer di kampus ketika saya masih kuliah di IAI Ani Menjual Padang. Beliau, saya menganggap beliau orang yang luar biasa secara keilmuan. Ketika mengajar, beliau ini cuma bawa tablet doang. Yang dia tulis itu bukan yang dia lihat di buku, Masya Allah. Begitu juga dengan Buya Zulfan atau Bang Zulfan, Dr. Zulfan, yang Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, bukan kaleng-kaleng, bukan ulama orbitan, bukan orang-orang yang dapat ilmu di media sosial, di YouTube, kemudian berfatwa, bukan. Jadi ada orang yang mungkin mengata-ngatai Buya Gus Rega Zahar. Dalam hal ini saya membela beliau karena saya tahu, saya belajar beliau di bidang usul fikih dan beliau masak di bidang itu, insyaallah. Jadi kembali lagi untuk warga kota Payakumbuh yang masih ngeyel, yang masih tidak mengindahkan himbauan wali kota, tidak mengindahkan himbauan dari kepolisian. Kalau mau terima jatah apa, jatah corona, ya pergi sajalah ke pusat-pusat keramaian tanpa menggunakan alat pengaman, atau pergi sholat Jumat dengan berbangga hati. Maksud saya berbangga hati gini, kau mati senyo. Kalau ke sholat Jumat dilarang-larang, mungkin larang loh. Di rumah Allah mah. Ini kata-kata yang saya lihat tiap hari di media sosial, yang orang-orang jahil yang berfatwa seperti itu. Karena sekarang sudah ada kasus di Payakumbuh, sudah Pacatalu. Saya pribadi berharap kita semua mematuhi pendapat ulama, mematuhi maklumat ulama ini. Ulama itu berijtihad, kalau salah dia dapat pahala 1, kalau benar dia dapat pahala 2. Kalau dalam hal corona ini insya Allah tidak ada yang kesalahan, insya Allah. Itu semua demi maslahat umat. Kaidah usul fikihnya menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Bagus sholat Jumat, bagus dapat pahala kita. Tapi manfaat mudaratnya, kalau nanti kena satu keluarga nanti diwabahi, diinfeksi. Bayangkan satu anak, istri, orang tua yang di rumah itu akan kena dampak, akan diperiksa oleh tim kesehatan. Betapa repotnya kan? Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita semua masih ngeyel untuk hadir ke sholat Jumat hari ini. Berpikir ulang. Bagi istri yang suaminya ngeyel, mohon diperingatkan, semoga kita semua dijauhkan dari corona ini. Tujuan kita satu, mencari keselamatan. Insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan dengan luar biasa, insya Allah Allah akan jauhkan kita dari penyakit ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang karim ini, corona ini dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Tidak terkecuali di kota kita, kota Payakumbuh, di provinsi kita di Sumatera Barat. Udahlah, ya Allah, cukup di bulan ini saja. Kalau perlu jangan sampai akhir Ramadan. Kami memang rindu gitu. Rindu kita ke
ke masjid kan, rindu kita sholat Jumat, rindu kita untuk sholat tarawih. Tapi ini cobaan yang Allah kasih untuk kita. Tapi insya Allah bagi yang patuh, bagi yang hatinya terpaut ke masjid, Allah tidak akan mengurangi pahala kita karena kita tidak hadir ke masjid. Bukan karena kemalasan kita, bukan karena bukan kenapa, karena kita punya istri, punya anak di rumah. Maka patuhilah maklumat Majelis Ulama Indonesia, imbauan dari pemerintah kota, sehingga kita dijauhkan dari corona ini dan keluar dari Ramadan nanti penyakit ini habis semuanya. Demikian dari saya Nova Hikmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semangat kita di rumah. Tidak ada alasan kita tidak beribadah dimanapun. Fimakan kuli zaman, kita bisa beribadah di semua tempat. Yang di sana bersih, suci, kita bisa beribadah di semua waktu selagi ada kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan semua, semoga Allah menjauhkan kita semua dari corona ini. Kembali lagi saya ingatkan, Kota Payakumbuh sudah ada 1 kasus yang datang ke Pasar Ibu pakai masker, yang keluar rumah pakai masker. Beberapa video saya yang saya sampaikan beberapa hari lalu itu bukan sebenarnya saya malas saja memberikan judul yang ekstrim, tapi saya memperingatkan kepada semua orang, beginilah kondisinya hari ini. Saya tinggal di pusat kota, saya lihat lalu lalang manusia yang masih saja tidak mengindahkan himbauan pemerintah, itu sedih hati saya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang yang akademisi, saya punya mahasiswa yang harus saya sampaikan terus-menerus informasi ini. Tujuannya keselamatan kita semua. Demikian, selamat menjalankan ibadah zuhur di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.